kita masuk pada pembahasan distribusi frekuensi. Nah, minggu lalu kita sudah mengenal apa-apa aja yang ada di dalam statistik, yaitu seperti data, populasi, sampel gitu ya. Nah, jadi hari ini kita masuk dengan distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi yang pertama pengertiannya itu adalah susunan data menurut kelas-kelas interval tertentu atau menurut kategori tertentu dalam sebuah daftar. Nah, dari distribusi frekuensi dapat diperoleh keterangan atau gambaran sederhana dan sistematis dari data yang diperoleh. Oke, jadi distribusi frekuensi tadi adalah susunan data menurut kelas-kelas interval tertentu. Nah, bagian-bagian dari distribusi frekuensi itu nanti ada yang namanya kelas, batas kelas, tepi kelas, titik tengah kelas, interval kelas, panjang kelas, dan frekuensi kelas. Ini adalah bagian-bagian dari distribusi frekuensi. Nah, satu contoh dari bentuk distribusi frekuensi. Di sini ada sebuah tabel di mana sini ada data sebuah modal dalam jutaan rupiah. Kemudian ini tabel sebelahnya ada frekuensinya. Nah, dari distribusi frekuensi di atas yang namanya banyak kelas, ini banyaknya kelas adalah 5 katanya. Nah, yang mana itu yang banyaknya kelas itu sebanyak 5? Ini dia ya, yang 50 sampai 59, 60 sampai 69, sampai 90 sampai 99. Jadi ada 5 kelasnya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian ada yang namanya batas-batas kelas. Batas kelas itu yang mana? Yang 50, 59, 60, 69. Nah, kemudian ada yang namanya batas bawah. Kalau tadi kan batas kelas-kelas. Nah, ini ada batas bawahnya. Nah, batas bawah kelas itu yang mana? Yang di sebelah kirinya, yaitu yang 50, 60, 70, 80, 90. Nah, ada juga dia batas atas kelasnya. Batas atas kelasnya itu adalah yang di sebelahnya. Yang 59, 69, 79, 89 sampai 99. Kemudian ada juga namanya dia tepi bawah kelas. Kalau tadi batas, ini tepi. Tepi bawah kelas adalah yang di sebelah kiri tapi dikurang dengan 0,5. Jadi ini kan 50, berarti tepi bawah kelasnya itu adalah 50 kurang 0,5, makanya dia 49,5. Kemudian tepi bawah kelas yang kedua 59,5. Tepi bawah yang berikutnya 69,5, begitu seterusnya. Nah, tepi atas kelas itu ada yang di sebelahnya ditambah dengan 0,5. Jadi tepi atas kelas yang pertama 59 ditambah 0,5 berarti 59,5. Kemudian tepi atas berikutnya 69,5, begitu seterusnya. Nah, kemudian ada juga yang namanya titik tengah kelas. Titik tengah kelas ini didapat dari mana? Batas kelas ini atas dan bawah dijumlahkan kemudian dibagi 2. Jadi misalnya kelas yang pertama berarti 50 ditambah 59 dibagi 2. Makanya titik tengah kelas pertama itu 54,5. Titik tengah kelas kedua 60 tambah 69 dibagi 2. Maka didapatlah dia 64,5, begitu seterusnya ya. Nah, kemudian ada yang namanya interval kelas. Interval kelas tadi ini yang 50 sampai 59, 60 sampai 69, begitu seterusnya. Nah, kemudian panjang interval kelas adalah 10. Yang mana itu panjang interval kelas 10? Ini yang rentang dari 50 ke 60, 60 ke 70, 70 ke 80, itu panjang intervalnya 10. Nah, kemudian frekuensi kelas. Frekuensi itu yang mana? Yang ini ya. Frekuensi itu yang jumlahnya ini ya. 16, 32, 20, 17, 15, 100. Oke. Inilah tadi dia bagian-bagian dari distribusi frekuensi. Nah, ini nanti dari mana bisa kita
dapat seperti panjang interval kelas ini kok bisa 10. Oke. Cara penyusunan distribusi frekuensinya itu yang pertama, kita urutkan dulu data dari yang terkecil ke yang terbesar. Kemudian tentukan range-nya atau jangkauannya. Nah, range itu didapat dari mana? Data terbesar dikurang data terkecil. Kemudian tentukan banyaknya kelas. Nah, banyaknya kelas itu didapat dari mana? K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. K itu adalah elemen bilangan bulat. Nah, K itu sama dengan banyaknya kelas, N itu banyaknya data. Nanti hasilnya dibulatkan, biasanya dibulatkan ke atas ya. Oke, kemudian tentukan panjang interval kelasnya. Cara menentukannya itu bagaimana? Menentukan panjang interval kelas itu sama dengan jangkauan tadi atau range dibagi banyaknya kelas. Berarti R per K. Jadi tadi di nomor 2 kita udah dapat jangkauan, terus nomor 3 kita dapat banyaknya kelas, maka dapatlah panjang kelas yaitu dengan cara jangkauan dibagi banyaknya kelas. Kemudian tentukan batas bawah kelas pertama. Kemudian menuliskan frekuensi kelas secara melidih. Melidih turus ya. Kemudian dalam kolom turus sesuai banyaknya data. Contoh soalnya, jadi ini ada sebuah pengukuran diameter pipa dalam sebuah mesin, yaitu dalam ukuran milimeter, maka diperolehlah datanya ini ya. Nah, tadi kan cara yang pertama itu adalah urutkan dulu dari data yang terkecil sampai data yang terbesar. Jadi kita mengurutkan dulu datanya dari 65, 66 sampailah 82. Kemudian kan tadi tentukan jangkauannya atau range-nya, yaitu jangkauan tadi data terbesar dikurang data terkecil, berarti 82 dikurang 65 sama dengan 17. Oke. Kemudian tentukan banyaknya kelas. Banyaknya kelas tadi adalah 1 ditambah 3,3 log N. N tadi banyaknya data. Nih, banyaknya data ini adalah 40, maka 1 ditambah 3,3 kali log 40. Log 40 itu berapa? Kemudian dikalikan ke 3,3, maka hasilnya adalah 1 ditambah 5,3. Yang itu sama dengan 6,3. Jadi tadi kita bisa bulatkan ke atas atau bulatkan ke bawah. Tetapi misalnya lebih mudah itu bulatkan ke atas. Nah, di sini kita ambil karena dia masih 6,3, kita ambil aja 6 ya. Oke, jadi banyaknya kelas itu sebanyak 6 kelas. Nah, panjang interval tadi kan jangkauan dibagi banyaknya kelas, berarti 17 dibagi 6 itu sama dengan 2,8, maka kita bulatkan ke atas, itu 3. Nah, kemudian batas kelas pertamanya tadi adalah data yang terkecilnya tadi setelah diurutkan adalah 65 kan, maka dibuatlah di sini dalam tabel kita rentang-rentangnya tadi. Data terkecil kita mulai dari 65. Oke, kemudian panjang kelasnya tadi adalah 3, berarti jaraknya itu 65 ke 68, 68 ke 71, 71 ke 74 ya. Nah, ini intervalnya 65, 67, 68, 70. Nah, banyaknya kelasnya tadi adalah 6. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas ya, banyaknya kelas 6. Kemudian panjang interval kelasnya 3. Batas kelas pertama 65. Nah, frekuensinya tadi kita hitunglah. Yang 65 sampai 67 itu ada berapa? Ada 3. Yang 68 sampai 70 ada berapa? Ada 6. Dan ditotalkan itu harus jumlahnya 40, karena kan tadi N-nya 40 ya. Ini satu contoh dalam pembentukan distribusi frekuensi. Ada namanya histogram, poligon, frekuensi, dan kurva. Nah, histogram dan poligon frekuensi adalah dua grafik yang sering digunakan untuk menggambarkan distribusi frekuensi.
Nah, histogram itu merupakan grafik batang dari distribusi frekuensi. Nah, poligon itu frekuensi yang dalam bentuk grafik garis. Jadi histogram itu dalam bentuk batang, kalau poligon itu frekuensi yang merupakan bentuk garis. Batang-batang pada histogram itu saling melekat atau berhimpitan. Poligon frekuensi dibuat dengan cara menarik garis dari satu titik tengah batang histogram tadi ke titik tengah batang histogram yang lain. Kemudian pada pembuatan histogram digunakan sistem salin sumbu. Nah, sumbu mendatar atau sumbu X itu menyatakan interval kelas atau tepi bawah kelas dan tepi atas. Dan sumbu yang tegak atau sumbu Y itu menyatakan frekuensinya. Jadi ingat ya, histogram itu bentuknya batang, kalau poligon itu bentuknya garis. Nah, batang-batangnya itu tadi diambil untuk menentukan poligon frekuensi tadi diambil dari titik-titik tengah batang histogram. Nah, dalam histogram tadi sumbu-sumbu X itu adalah tepi kelas bawah dan atas, Y adalah frekuensi. Oke, bentuk kurva frekuensi itu ada yang namanya simetris atau berbentuk lonceng. Ciri-cirinya yang bagaimana? Itu bila nilai variabel di samping kiri dan kanan yang berjarak sama terhadap titik tengah, atau frekuensi terbesar mempunyai frekuensi yang sama. Nah, ini dinamakan distribusi normal. Jadi kalau bentuk loncengnya itu kiri dan kanan sama besar, maka dia distribusi normal. Kalau tidak simetris atau condongnya itu misalnya condong ke kanan, maka itu kecondongan positif. Kalau condongnya ke kiri, kecondongan negatif. Kemudian ada lagi yang bentuknya J atau J terbalik. Itu ciri-cirinya ialah salah satu nilai ujung kurva itu memiliki frekuensi maksimum. Ada lagi yang bentuknya seperti huruf U. Nah, ini dengan ciri kedua, ujung kurva memiliki frekuensi maksimum. Ada lagi namanya bimodal, itu dengan ciri mempunyai 2 maksimal. Kalau multimodal itu mempunyai lebih dari 2 maksimal. Uniform itu terjadi bila nilai-nilai variabel dalam suatu interval mempunyai frekuensi yang sama. Oke, ini dia contohnya tadi, histogram itu dalam bentuk batang. Nah, poligon frekuensi tadi didapat ini dengan mengambil titik tengah histogram tadi, maka kita tarik garis-garisnya dari titik-titik tengah tadi ini. Nah, itulah dia yang dinamakan poligon frekuensinya. Oke, nah ini tadi yang sumbu tegaknya adalah frekuensi, yang sumbu mendatarnya ini adalah tepi batas bawah kelas dan atas kelas. Nah, ini contoh kurva Ogive. Ini adalah frekuensi kumulatif. Jadi nanti kalau Ogive itu biasanya bentuknya itu adalah interval yang kurang dari atau lebih dari. Jenis-jenis distribusi frekuensi. Yang pertama itu distribusi frekuensi biasa, adalah distribusi frekuensi yang hanya berisikan jumlah frekuensi dari setiap kelompok data atau kelas. Nah, distribusi frekuensi biasa ini yang pertama ada distribusi frekuensi numerik, yaitu distribusi frekuensi yang pembagian kelasnya dinyatakan dalam angka. Contohnya tadi seperti tabel frekuensi pelamar suatu perusahaan berdasarkan umur. Itu kalau yang frekuensi numerik. Nah, ada yang dengan distribusi frekuensi peristiwa atau kategori, yaitu pembagian kelasnya dinyatakan berdasarkan data atau golongan data yang ada. Jadi contohnya seperti tabel banyaknya peristiwa pada hasil pelemparan dadu berdasarkan angka dadu. Jadi ada peristiwanya, itu peristiwa pelemparannya. Jenis-jenis distribusi frekuensi yang kedua itu distribusi frekuensi relatif.
yaitu distribusi frekuensi yang berisikan nilai-nilai hasil bagi antara frekuensi kelas dan jumlah pengamatan yang terkandung dalam kumpulan data yang terdistribusi tertentu. Nah, dalam mencarinya yaitu frekuensi relatif sama dengan Fi per sigma F dikali 100. Nah, I ini tadi frekuensi kelasnya tadi yang keberapa? Yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, contoh distribusi frekuensi relatif itu dapat dinyatakan dalam bentuk perbandingan atau bisa juga dalam bentuk desimal ataupun persen. Nah, contohnya di sini interval kelas tingginya yang bertinggi berapa ya? Dihitung dari sentimeter satuannya. Jadi di sini rentangnya mulai dari 140 sampai dengan tinggi 174. Berarti di sini jumlah muridnya adalah sebanyak 50 siswa. Nah, perbandingannya ternyata di sini ada 2. Maka kalau dibuat dalam perbandingan itu 2 per 50. Kan tadi jumlahnya 50. Kemudian 4 per 50. Begitu seterusnya sampai yang terakhir. Kalau dalam bentuk desimal berarti 2 per 50 itu berapa? Ternyata 0,04. 4 per 50 itu 0,08. Sampai yang terakhir, yaitu yang 3 per 50 itu dibuat dalam desimal menjadi 0,06. Nah, kalau dinyatakan dalam persen, berarti ini 0,04 dikali 100%, maka didapat 4%, 8%, 20%, sampailah yang terakhir 6%. Nah, totalnya itu harus menjadi 100, kan? Kalau tadi persen. Kalau desimal tadi berarti ditotalkan 1. Kalau yang perbandingan juga 1. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Jenis-jenis distribusi frekuensi tadi. Distribusi frekuensi kumulatif adalah distribusi frekuensi yang berisikan frekuensi kumulatif. Nah, ini frekuensi kumulatif ini adalah frekuensi yang dijumlahkan. Nah, distribusi frekuensi kumulatif ini memiliki grafik atau kurva yang disebut tadi kurva Ogive yang tadi ada Ibu tunjukkan gambarnya ya. Jenis dari distribusi frekuensi kumulatif ini ada yang namanya distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, yaitu frekuensi yang memuat jumlah frekuensi yang memiliki nilai kurang dari nilai batas kelas suatu interval. Kalau yang kumulatif lebih dari itu memuat jumlah frekuensi yang memiliki nilai lebih dari nilai batas kelas suatu interval tertentu. Contohnya, jadi yang tadi kita kan udah ambil ini banyaknya murid 2, 4 ya, sampai ini sesuai dengan interval kelasnya. Nah, yang namanya kurang dari itu berarti yang kurang dari interval kelasnya tadi, kurang dari 140. Kurang dari 140 ada 2. Kurang dari 145 ini dijumlahkan dari sini 4 tambah 2 jadi 6. Kemudian kurang dari 150, 10 tambah 4 tambah 2 makanya 16. Kemudian berikutnya ditambahkan lagi 14 jadi 30. Sampailah yang terakhir itu 50 totalnya. Nah, kalau yang lebih dari berarti yang lebih dari 140 itu berarti kan ada 50 kan, 50 dulu, siap dari 50, dari yang lebih dari 145 berarti 50 dikurang 2, makanya 48. Kemudian 48 dikurang 4, hasilnya 44. 44 dikurang 10, hasilnya 34. 34 dikurang 14, hasilnya 20. 20 dikurang 12, hasilnya 8. 8 dikurang 5, hasilnya 3. Nah, jadi dia kembali lagi
mulai dari tinggi dulu sampai yang terakhir, yang terkecil itu kalau lebih dari. Kalau frekuensi kumulatif kurang dari, dia dari yang kecil sampai jumlah keseluruhannya ya. Nah, ini dia gambar-gambar grafik-grafiknya tadi yang ada juga Ibu singgung. Kalau berbentuk lonceng dia seperti ini, kalau menceng ke kanan dia berarti condong positif, kalau menceng kiri condong negatif. Ini yang berbentuk J terbalik, kemudian ini yang berbentuk U. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Nah, ini adalah soal untuk latihan kalian, dikerjakan Bu. Jadi di sini susun dahulu dari data terkecil sampai data terbesar. Kemudian di sini disuruh buat daftar distribusi frekuensinya, buat histogramnya, poligonnya, dan lengkungan frekuensinya. Kemudian buat distribusi frekuensi kumulatif positif dan negatif. Berarti buat frekuensi kumulatif lebih dari dan kurang dari. Terima kasih.